Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tujuan-tujuan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Olehnya itu, setiap hamba hendaknya senantiasa mengingat akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun ia berada, karena hal inilah yang dapat menjadi sebab dirinya terdorong untuk senantiasa berada di atas kebaikan dan berusaha untuk menjauhkan diri dari berbagai bentuk kedzaliman, dari berbagai bentuk kefajiran, dari berbagai bentuk kemaksiatan. Khonfidin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita Al-Kitab Al-Adabul Mufrad oleh Imam Al-Hafidz Al-Hujjah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Ju'afi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, yang terakhir kita masuk di bab berapa? Berapa? 33. Tentang apa 33? Siapa mereka? Dosa apa itu yang siksaannya bukan cuma di akhirat, di dunia disegerakan pula? Apa itu? Hah? Apa? Durhaka kepada orang tua dan kedzaliman wal bagh. Ya, min qati'atir rahim wal baghi. Dan ini termasuk dosa yang sangat mengerikan ya. Ya. Memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian kedzaliman, dan kedzaliman ini adalah kedzaliman yang sangat luas. Kedzaliman kadang berkaitan dengan kehormatan. Ya. Kedzaliman kadang berkaitan dengan harta. Ya. Kemudian kedzaliman kadang berkaitan dengan jasad. Ya. Berkaitan dengan kehormatan apa contohnya? Ayo. Berkaitan dengan kehormatan. Ya? Mencela. Apa lagi? Ini merendahkan kehormatan. Apa? Selain mencela apa? Menggibahinya termasuk dosa yang sangat mengerikan. Iya. Gibah ini dosa yang sangat mengerikan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh.
Ya, Allah gambarkan seperti seorang yang makan bangkainya manusia. Dosa yang sangat mengerikan. Ghibah itu ringan di lisan, ya, ternyata dia adalah besar, ya, akibatnya, kerugiannya. Ya, ringan di lisan, tapi besar kerugiannya. Ini termasuk dosa dari dosa-dosa yang sangat mengerikan dan merendahkan kehormatan. Telah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Apa kata Rasulullah SAW? Bihasbi imri'in minasyarr ayah qaira akhahul muslim. Ya, cukuplah seorang itu dikatakan sebagai orang yang melakukan kejahatan, ya, ketika dia merendahkan kehormatan seorang muslim. Ya. Dan ini adalah dosa dari dosa-dosa yang sangat mengerikan, merendahkan kehormatan. Ya. Kemudian berkaitan dengan harta, ya. Berkaitan dengan harta luas, ya. Kadang ada yang pakai sabunnya orang tanpa izin, ya. Ambil jatah makanan, harusnya satu diambil dua, akhirnya ada teman yang tidak kebagian, ya. Harusnya lauknya satu-satu, diambil tiga, akhirnya ada dua orang tidak kebagian lauk, ya. Masuk ke kamar mandi, pakai samponya orang, ya, pakai sendalnya orang, ya. Dan hal-hal yang semisalnya, ya. Ambil mangganya orang, ya. Tidak ada yang ambil mangganya orang, dan hal-hal yang semisalnya. Dan berkaitan dengan harta, ya, ini adalah kezaliman yang harus ia selesaikan sebelum datangnya kematian, ya. Kemudian yang ketiga, kezaliman berkaitan dengan jasad, ya. Apakah dalam bentuk pemukulan atau hanya sekedar gangguan-gangguan ringan, ya. Dianggap gangguan ringan, tapi sebenarnya hal tersebut adalah gangguan yang sangat besar. Temannya lagi sholat dicolek-colek, ya. Temannya sudah takbiratul ihram, ya, dia ganggu-ganggu, ya. Dan ini menghilangkan nilai kekhusyuan saudaranya di dalam sholat, ya. Demikian juga kadang membuat kaget temannya, ya. Dia sembunyi di balik pintu, temannya lewat, dia kageti. Ini kan gangguan-gangguan, jangan dikira dianggap ringan itu. Ada dosa yang harus ia pertanggungjawabkan, harus dia selesaikan, ya. Demikian juga kasus-kasus yang sekarang banyak orang-orang melakukan, seperti, ya, niatnya untuk hiburan, tapi itu adalah perkara yang membahayakan. Biasanya sekarang lagi banyak orang yang suka ngeprank, ya, prank. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang hendaknya seorang hamba segera, ya, memperbaiki diri, melakukan pertaubatan agar dia tidak menjadi sebab kerusakan, tidak melakukan kezaliman, baik berkaitan dengan kehormatan, berkaitan dengan harta benda, berkaitan dengan jasad, berkaitan dengan anggota tubuh. Ya, demikian juga orang-orang yang menjewer. Kan jewer ini ada jewer tanpa hak, ada jewer dengan hak. Ya kan? Jewernya ini dengan hak atau tanpa hak? Iya. Orang yang memukul, ada yang memukul dengan hak, ada yang memukul tanpa hak. Iya. Maka semuanya akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, qul fiddin azani wa azanakumullah. Kemudian kita masuk di bab yang ke-34. Bab yang ke-34. Qala rahimahullah, kata beliau rahimahullah, babu laisal wasil, ya, bil mukafi. Ya. Taib. Bukanlah orang yang, ya, menyambung hubungan silaturahmi itu, ya, orang-orang yang membalas jasa itu dikatakan sebagai orang yang membalas, ya, yang melakukan hubungan silaturahmi, menyambung silaturahmi. Bukanlah orang yang membalas jasa itu, ya, orang yang balas jasa itu orang yang menyambung hubungan silaturahmi. Jadi di sini beliau menggambarkan, membedakan antara balas jasa dengan silaturahmi. Ya, beda antara balas jasa dengan silaturahmi. Ya, karena itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Tingkatan yang pertama,
adalah silaturahim. Silaturahim. Ya. Kemudian yang kedua adalah balas jasa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memutuskan hubungan silaturahim. Jadi ada yang menyambung hubungan silaturahim, ada yang balas jasa, dan ada yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Baik. Kita lihat apa yang disebutkan ya, oleh beliau, dan di sini beliau membawakan satu hadis. Ya, beliau membawakan satu hadis. Qala rahimahullah, kata beliau rahimahullah, qala haddatsana Muhammadu bin Katsir. Qala akhbarana Sufyanu 'anil A'mash wal Hasani ibn Umar ibn Amr. Ya. Fa fi Tharin an Mujahid an Abdullah bin Amr wa qala Sufyan lam yarfa'ahu al-A'mash ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa rafa'ahu al-Hasan wa Fitrun anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala laisal wasilu bil mukafi walakin al-wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Taib, kata beliau rahimahullah telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Katsir, ya, ia mengatakan telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Al-A'mash, ya, dan Hasan bin Amr. Sekarang kalau ada ain mim ra, ain mim ra, itu dibaca apa itu? Ain mim dengan ra. Hah? Umar. Ya, kalau Amr bagaimana itu? Ya? Amr. Ada ain, kemudian mim, ra, kemudian ada waw. Iya kan? Taib. Itu kan bukan mamnu' minas sarf. Kalau Umar, ya, dia kan menggunakan wazn fa'il. Ya, al-alam ma wazn al-fa'il. Yang membuat dia apa? Mamnu' minas sarf. Ya, membuat dia dilarang dari tanwin. Berarti al-alamiyah ma madah. Al-alamiyah ma apa? Al-alamiyah ma apa? Yang menghalangi dia dari tanwin apa? Kalau Umar, kan tidak boleh disebut Umarun, tapi Umaru, ya kan? Apa yang menghalangi dia dari tanwin? Apa yang menghalangi dari tanwin? Al-alamiyah ma'a waznil fa'il. Iya, al-alamiyah ma'a waznil fa'il. Baik. Dan Fitar dari Mujahiz, ya, dari Abdullah bin Amr, ya, beliau mengatakan, ya, Sufyan berkata bahwasanya tidak marfu, ya, A'mash menyebutkan ini tidak marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Hasan, ya, dan Fitar beliau menyebutkan ini adalah hadis yang marfu, ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dan hadis ini, ya, sahih, ya, riwayat Bukhari. Demikian juga di dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Taib. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Ya, bukanlah orang yang balas jasa itu orang yang menyambung hubungan silaturahim. Ya. Walakin al-wasil, akan tetapi orang yang menyambung hubungan silaturahmi adalah alladzi idza qati'at rahimuhu wasalaha. Ya, yaitu orang yang apabila diputuskan hubungan silaturahminya, dia pun menyambungnya. Baik. Saya kasih gambaran untuk lebih memudahkan di dalam memahami. Ya. Antum punya saudara,
Berapa? 2. Atau saudara-saudara yang lain. Misalnya si A dengan si B. Ya. Si A dan si B ini bersaudara. Ya. Si A berbuat baik kepada si B. Ya. Dan si B, ya, dia memperlakukan A dengan baik disebabkan karena A berbuat baik kepadanya. Berarti ini apa? Ini kan balas jasa namanya. Balas jasa. Ya. Si A punya paman. Ya. Setiap pamannya membuat acara, ya, si A selalu diundang. Ya, dan si A selalu datang di tempat acara pamannya. Ya. Kemudian ketika si A punya acara, pamannya diundang, pamannya juga datang. Ini apa namanya? Balas jasa. Ya. Taib. Sekarang si A dengan si B, dia bersaudara. Ya. Si B terhadap si A selalu berpaling muka. Ya. Diucapkan salam, tidak pernah balas salamnya. Ya. Ketika si A kesusahan, dia seakan-akan tidak tahu. Ya. Si A butuh bantuan. Ya. Dia padahal tahu, tapi pura-pura tidak tahu, tidak mau bantu. Ya. Tapi sekarang berbalik kondisinya. Ketika si B dalam kesusahan, si A langsung bantu. Iya. Ini apa namanya? Hah? Ini namanya menyambung silaturahmi. Iya. Taib. Kalau ada seseorang datang ke tempatnya, iya. Kemudian dia kembali mendatangi orang yang mendatanginya. Ini apa ini? Balas jasa. Bisa membedakan ya? Itu balas jasa. Ya. Antum tahu ini? Ini apa ini? Anggaplah tali. Iya. Ini masih tersambung atau tidak ini? Masih tersambung. Iya. Sekarang kalau digunting, ini putus dia. Iya. Kalau sudah putus, iya, bisa disambung? Memungkinkan bisa disambung kalau mau disambung. Ya, mungkin kan disambung. Jadi ketika sudah diputus, menyambung itu namanya baru menyambung. Kalau masih utuh ini namanya bukan menyambung, tapi inilah membalas namanya. Balas jasa namanya. Ya, namun balas jasa juga adalah perkara yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena ketika seorang diperlakukan dengan kebaikan, Rasulullah SAW menyatakan apa? Fatukafi'u. Perintah untuk membalas kebaikan itu. Nah, ini disebutkan membalas kebaikan, yaitu balas jasa dari kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ya, fa'ilam tadi tajidu ma tukafi'unahu fad'ulah. Ya, kalau engkau tidak mendapatkan sesuatu yang bisa engkau gunakan untuk membalas kebaikan saudaramu, maka Nabi bilang apa? Fad'ulah, doakan. Ini kan namanya membalas. Iya. Taib. Dan menyambung hubungan silaturahmi itu lebih berat daripada membalas jasa. Ya. Tapi menyambung silaturahmi itu lebih mudah berada di atas keikhlasan daripada balas jasa. Iya tidak? Daripada balas jasa. Ya. Karena kalau seorang misalnya dikirim undangan untuk acara misalnya pernikahan. Ya. Kemudian ketika diundang dia datang, misalnya si A dengan si B. Si A diundang oleh si B. B ada acara keluarga, si A diundang, dia datang. Kemudian bulan depan ternyata si A bikin acara. Ya. Si B lupa kalau lagi ada acara. Ya. Kemudian istrinya ingatkan. Ya, Pak, itu si A kan mengundang itu. Ya. Kita harus datang. Tidak enak kalau kita tidak datang. Akhirnya apa? Yang keluar kedatangannya hanya karena tidak enak. Tidak enak kalau tidak datang. Ya. Jadi di sini kadang, ya, sebagian orang ketika membalas kebaikan ini hanya karena tidak enak. Iya. Karena tidak enak. Iya.
Berbeda dengan seorang yang menyambung sesuatu yang putus, ini lebih dimudahkan untuk berada di atas keikhlasan. Ya. Pahami sampai ini ya? Baik, ikhwan fillah azani wa azanakumullah. Ya. Dan tentunya membalas jasa ini juga adalah perkara yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwan fillah azani wa azanakumullah. Ya. Oleh karena itu seorang yang biasanya pergi ke acara-acara, ya, maka ini juga butuh untuk perbaiki niatnya. Dia niatnya datang ke sana ikhlas karena Allah atau karena tidak enak. Nah, ini juga butuh untuk perbaiki. Ya, karena si fulan bawa amplop, tidak enak kalau tidak datang nanti. Ya. Baik. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka poin-poin penting yang hendaknya diperhatikan ketika seorang diundang saudaranya, maka perbaiki niatnya. Lakukan kebaikan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tidak enak sama saudaranya. Nah, ini kan lafaz-lafaz yang sering keluar di lisan manusia. Tidak enak Kak kalau tidak datang. Ya. Yang lebih ngeri lagi, tidak enak kalau tidak kelihatan di tempat taklim. Ya. Akhirnya kehadiran di tempat lain karena tidak enak. Ya. Atau santri misalnya, tidak enak Kak kalau tidak hadir. Nanti kalau tidak kelihatan di majlis, nanti dibilang apa? Ya. Taib. Maka perhatikan berkaitan dengan niat. Karena niat ini pengaruhnya sangat besar. Ya, niat adalah perkara yang dapat menjadi sebab seorang hamba meraih keutamaan yang sangat besar, atau dengan niat seorang hamba akan mendapatkan kerugian dari kerugian yang sangat besar. Taib khana fid din azani wa azanakumullah. Kemudian di bab yang ke-35. Di bab yang ke-35. Qala rahimallah, kata beliau rahimallah, babu fadli may yasil darahimin zalim. Tanya bab keutamaan orang yang menyambung hubungan silaturahmi terhadap orang yang zalim. Terhadap orang yang zalim. Tapi di sini juga beliau cuma membawakan satu hadis. Dan tentunya membalas kejelekan dengan kebaikan itu adalah suatu perkara yang membutuhkan kesabaran. Ya, karena kadang sebagian orang melakukan kebaikan karena dia diperlakukan dengan baik. Kalau dia baik, saya bisa lebih baik. Kalau dia jelek, maka saya bisa lebih jelek lagi. Ini kadang yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya. Kebaikan dia balas dengan kebaikan, ketika orang berbuat kejahatan dibalas juga dengan kejahatan. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Falyadfa billati hiya ahsan. Perintah untuk membalas kejelekan itu dengan apa? Dengan kebaikan. Ya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyeru penduduk Taif ketika itu. Ya. Nabi mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ya, menyerukan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar berlepas diri dari berbagai bentuk kesyirikan. Namun ternyata mereka pun melempari Nabi dengan batu. Ya kan? Ini Nabi. Ya. Sehingga sampai bercucuran darah. Ya. Pernah enggak kita mengajak manusia dalam kebaikan kemudian dilempari batu? Hah? Pernah antum? Iya. Ini luar biasa. Karena itu cobaan para nabi itu cobaan yang sangat berat. Ya. Pernah enggak antum diusir dari kampung? Hah? Kalau antum diusir dari Indonesia mau kemana antum? Ya. Taib. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada perkara yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang hamba yang beriman itu bukan artinya dia selamat dari ujian kemudian tidak diuji dalam perjalanan kehidupannya, tidak. Iya. Karena orang yang beriman itu pasti diuji. Iya. Allah ingatkan di dalam surah Al-Ankabut, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftarun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sementara tidak diuji? Maka tidak.
mereka pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ya, dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi orang-orang terdahulu pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang benar keimanannya, siapa yang jujur keimanannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang berada di atas kedustaan. Ya. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka malaikat pun datang menawarkan akan membinasakan mereka. Ya. Tapi Nabi tidak menerima. Ya, kalau antum misalnya lagi didolimi, datang aparat keamanan, bagaimana? Itu kita sudah disakiti, sikat misalnya, ya kan? Ya. Tapi Nabi ini yang nawari bukan aparat keamanan, tapi malaikat. Iya. Nabi ternyata tidak menerimanya, dan bahkan Nabi berharap kalau mereka tidak menerima apa yang diserukan Nabi, semoga keturunan mereka adalah orang-orang yang berada di atas Islam. Ya. Karena itu para ulama menjelaskan, kadang seseorang itu mendakwahkan kebaikan, tidak selamanya kebaikan yang diserukan diterima seketika itu. Ya. Kadang dengan berlalunya waktu, kadang dengan berlalunya tahun. Ya. Bahkan kadang dakwah yang dia serukan itu diterima oleh manusia sepeninggal dia, setelah dia meninggal. Ya, setelah dia meninggal baru orang-orang yang diseru dalam kebaikan baru menyadarinya. Ya. Taib jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka balas kedzaliman itu dengan kebaikan. Taib qala rahimahullah. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, ya. Ini keutamaan menyambung hubungan silaturahim, ya, luar biasa. Qala hadatsana Malik, ya. Qala hadatsana Malik ibn Ismail. Qala hadatsana Isa bin Abdurrahman. An Talhata bin Abdurrahman bin Ausajah anil Barra bin Azib. Qala ja'a Arabiyyu fa qala ya Nabi Allah, 'allimni 'amalan yadkhuluni al-jannah. Ya. Kata beliau telah menceritakan kepada kami Malik bin Ismail. Ya. Dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Isa bin Abdurrahman an Talha, dari Talha. Ya. Dari Abdurrahman bin Aus saja. Dari Al-Barra bin Azib. Ya. Qal, dia mengatakan ja'a Arabi, datang Arabi, orang pegunungan, orang dari daerah pedalaman, ya. Dan orang-orang yang di daerah pedalaman, daerah pegunungan, ini biasanya suaranya keras-keras. Suaranya keras-keras. Demikian juga orang-orang yang biasanya tinggal di pinggir pantai, itu juga suaranya keras-keras. Bukan artinya mereka tidak punya adab, memang kondisi mereka seperti itu keadaannya. Ya, karena itu kalau kita dapat ada orang-orang suaranya keras, ya boleh jadi memang dia asalnya dari daerah-daerah perkampungan, daerah-daerah pegunungan. Karena orang-orang pegunungan, orang-orang daerah pesisir itu biasanya apa? Dia selalu memanggil saudara-saudaranya dari kejauhan. Woi, iya kan? Seperti itu, dari jauh. Mereka sudah biasa dengan suara-suara. Kamu bawa apa? Jawab juga dengan lantang. Itu sudah kebiasaan mereka seperti itu. Iya. Karena itu di sebagian riwayat At-Tirmidzi ada Arab yang diingatkan oleh para sahabat. Ya. Arab ini kan mengangkat suaranya, ya. Sehingga diingatkan, ya, di hadapanmu ini adalah Nabi, rendahkan suaramu. Dia bilang tidak bisa. Ya memang sudah kondisinya seperti itu, sudah menjadi kebiasaannya, tabiatnya memang seperti itu. Ada orang yang seperti itu, memang suaranya tidak bisa rendah, ya, suaranya selalu tinggi, bukan marah, memang begitu suaranya. Ya. Taib. Orang seperti ini biasanya sulit untuk bisik-bisik, ya. Bisik-bisik pun suaranya keras, masih kedengaran juga. Karena sudah terbiasa dengan teriak-teriak. Ya, dan itu sudah menjadi kebiasaannya. Ya, dimaklumi. Jadi seorang itu harus pandai memaklumi. Ya, kalau tidak pandai memaklumi, inilah yang kadang menjadi sebab apa? Permasalahan. Ya, menjadi sebab permasalahan. Ya.
Baik orang-orang yang baru mengenal sunnah ataupun selainnya. Ya, kalau ada ikhwan-ikhwan yang lama misalnya dia sholat kemudian ada sebagian ikhwan yang merapatkan kaki sampai nginjak-nginjak, ya boleh jadi ini ikhwah baru ini kayaknya ini baru kenal sunnah ini, semangat ini. Kadang kan seperti itu. Ya. Maka dia memanggil Nabi, wahai Nabi Allah, ajarkan kepada saya suatu amalan, ya, yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Jadi ya, pertanyaannya adalah pertanyaan yang luar biasa. Ya. Pertanyaannya padat, singkat, namun kandungannya padat. Ya, karena itu ini di antara faedah yang dijelaskan oleh para ulama, seorang itu ketika bertanya, jangan terlalu bertele-tele. Jangan terlalu bertele-tele di dalam bertanya. Kadang sebagian orang kayak kirim surat, satu lembar, satu halaman. Ternyata pertanyaan cuma yang paling terakhir di bawah. Panjang ceritanya, baru yang terakhir cerita pertanyaannya. Poinnya pendek. Itu di dalam bertanya, ya, dia memilih kalimat-kalimat yang mudah untuk dipahami, ya. Kemudian dipersingkat, ya, di dalam berbicara, singkat tapi padat, padat dengan faedah-faedah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in kunta aqsartal khutbatak, ya, laqad aradtal masalah. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang tersebut, ya, menyebutkan apa? Menyebutkan sebuah pembicaraanmu adalah pembicaraan yang pendek, pertanyaanmu adalah pertanyaan yang pendek. Tapi, ya, yang engkau inginkan adalah suatu perkara yang masalahnya luas. Jadi pertanyaannya pendek, tapi jawabannya adalah jawaban yang membutuhkan jawaban yang banyak. Jawaban yang banyak. Dan kadang Rasulullah SAW di dalam menjawab pertanyaan, ya, Rasulullah SAW melihat kondisi, ya, orang yang ada di hadapannya, ya, apa yang dia butuhkan, cocoknya jawabannya seperti apa. Karena itu kadang para ulama di dalam menjawab pertanyaan itu, ya, kadang jawabannya berbeda. Kondisi si A bertanya, jawabannya demikian, si B bertanya, kondisinya demikian jawabannya. Ya, karena melihat kondisi seseorang. Karena itu kadang hukum yang butuhnya tertentu khusus, maka tidak boleh dibawa ke keumuman. Karena kadang hukum terhadap pertanyaan seseorang yang pertanyaan bentuknya khusus kemudian dibawa ke hukum umum, ini juga adalah perkara yang hendaknya seorang memperbaikinya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dari amalan-amalan yang sangat besar, dari amalan-amalan yang dapat menjadi sebab seorang itu dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atiqin nasamah wa faqar raqabah. Ya. Maka Nabi mengatakan, bebaskan budak. Bebaskan budak, merdekakan budak. Iya. Qal, maka Arabi tersebut mengatakan, ya, awalaisata wahidan, bukankah dua yang Anda sebutkan itu sesuatu yang sama? Iya, bukankah apa yang Anda sebutkan itu sesuatu yang sama? Antara memerdekakan budak, ya, memerdekakan budak, dua-duanya sama memerdekakan budak. Ya kan sama, memerdekakan, membebaskan budak kan sama itu. Ya. Tapi Nabi mengatakan tidak. Ya. Aitkun nasama annatiqan nasama. Ya, wa faqr raqaba an tu'ina ala raqabah. Ya. Taib. Yang pertama kata Rasulullah SAW, ya, semuanya bentuknya pembebasan. Kalau yang pertama, ya, membebaskan dengan apa? Membebaskan seluruhnya, dia sendiri yang membebaskan. Ya, misalnya seorang budak dibebaskan membutuhkan biaya misalnya 100 juta misalnya. Ya, maka dia sendiri 100 juta. Dia semuanya kalau bisa tuntaskan semuanya 100 juta untuk membebaskan budak. Ya. Kalau bentuk yang kedua, bentuknya juga pembebasan untuk membebaskan budak, tapi apa? Sesuai dengan batas kemampuannya. Dari 100 juta kemampuan tak, kalau ada cuma 10 nanti patungan dengan yang lainnya.
Itu kan sama-sama membebaskan, tapi bentuknya kan berbeda. Ya, jadi membebaskan sesuai dengan batas kemampuan. Ya, kalau yang pertama penekanan, kalau dia mampu maka bebaskan sendirian. Ya, dia bebaskan sendirian. Ya. Kemudian kalau tidak mampu ya sesuai dengan batas kemampuan. Kalau bisa patungan 10 orang 10 orang. Ya. Lalu bagaimana kalau tidak ada budak? Maka Nabi menyebutkan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang hendaknya dilakukan. Ya, hal tersebut oleh seseorang yang ingin masuk ke dalam surga. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min sihatul raghub." Ya. Kemudian yang kedua, ini dengan meminjamkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang dipinjami. Mungkin dia lihat orang ini butuh bantuan. Ya. Kalau di masa-masa itu sesuatu yang sangat besar manfaatnya, unta. Ya, unta itu kan bisa diperah susunya, bisa ditunggangi. Ya. Kemudian juga di masa itu sesuatu yang sangat bermanfaat adalah domba. Ya, domba itu bisa diambil bulunya, dibuat jaket. Ya. Demikian pula bisa diperah susunya. Ya. Maka dipinjamkan barangnya, kemudian diambil manfaatnya, ya, oleh orang yang meminjamnya. Ya, diambil manfaatnya oleh orang yang meminjamnya. Ya. Kalau sekarang kan banyak ya, kalau di tempat kita kan tidak ada unta ya. Mungkin dengan yang lainnya. Dia lihat saudaranya misalnya, ya, punya kemampuan, ya, untuk mencari nafkah dengan sesuatu, tapi ada kendala-kendala yang memungkinkan dia tidak bisa melakukannya. Ya, misalnya dia punya kemampuan untuk jual sayur misalnya, tapi tidak punya kendaraan. Sudah, bantu, ini motor, silakan pakai. Ya, kamu pakai saja. Ya. Pakai untuk usaha. Ya. Maka dia mengambil manfaatnya. Ya, tapi kendaraan itu kan bukan milik dia, nantinya kan dikembalikan. Jadi meminjamkan dan manfaat dari sesuatu yang dipinjamkan itu, ya, manfaatnya diambil oleh orang yang meminjam. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal fai wa ala dirrahim. Ya. Kemudian memberikan harta. Ya. Kalau sekarang kan tidak ada peperangan ya, fai itu kan asalnya harta dari peperangan. Ya. Di mana musuh ya dikalahkan tanpa perlawanan. Dan masuk dalam di sini memberikan bantuan harta terhadap siapa? Terhadap kerabat. Ya, lihat kerabatnya tidak memiliki kemampuan. Ya, kalau dia tidak bisa membantu dari sisi peralatan, dia bantu. Ya, dia bantu uang atau hal-hal semisalnya. Ya. Dan sekarang ini banyak bantuan-bantuan, apakah itu dari pemerintah atau dari selain pemerintah. Bantuan bedah rumah. Ya. Bantuan bedah rumah. Ya. Ini adalah hal yang hendaknya setiap orang juga bersemangat di dalamnya. Jangan hanya berbangku tangan. Kalau dia tidak mampu membantu dengan bedah rumah, ya bantu dengan sesuai dengan batas kemampuannya. Ya, misalnya dia sering lihat santri, ya, santri-santri yang kadang ya, ada di antara mereka yang nunggak SPP-nya. Bisa tanyakan kepada ya, pengurus di tempat pendidikan tersebut, ya, di pondok-pondok pesantren, apakah ada santri-santri yang SPP-nya nunggak. Kemudian dilihat bagaimana orang tuanya, apakah orang yang mampu atau memang orang tuanya tidak mampu. Ya, orang tuanya mampu kemudian menelantarkannya, atau memang benar-benar orang tuanya adalah orang yang tua yang tidak mampu. Ya. Jadi lahan-lahan untuk seseorang itu ya, mendapatkan keutamaan, kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Ya. Namun sangat ditekankan di sini yang didahulukan adalah kerabat. Yang didahulukan adalah kerabat. Ya, kerabat dekat. Kalau kerabat dekat semuanya memiliki kemampuan, baru dia keluar. Ya. Jangan terbalik. Kerabat dekatnya ya sangat butuh, kemudian didahulukan yang lainnya. Ya, sementara kerabat dekat ini lebih memiliki hak daripada yang selainnya. Taib. Tuma qala rahimallah, ya, fa illam tutik,
Ya. Sekarang kalau dia tidak bisa untuk melakukan, membantu dengan barang tidak bisa, membantu dengan harta tidak bisa, ya. Kalau tidak mampu, ya, maka apa yang dilakukan? Fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, yaitu mengajak mereka dengan apa? Melakukan perkara-perkara yang ma'ruf dan meninggalkan kemungkaran. Ya, dia lihat misalnya saudaranya belum ke masjid, tidak menunaikan sholat, ya, maka dia gunakan kendaraan, dipanggil, ayo sholat, ayo kita ke masjid sholat. Ya. Kalau ternyata masih belum mau, besok diajak lagi. Ya, ayo sholat, nanti sekalian habis sholat kita makan bakso misalnya. Kadang-kadang sebagian manusia itu dia kalau diarahkan dengan makanan itu lebih senang daripada diarahkan untuk ibadah. Kadang sebagian manusia. Jadi awalnya fokusnya dengan makanan. Ya, fokusnya dengan makanan. Ya. Taim. Maka diajak manusia itu dalam kebaikan dengan cara yang baik. Ya. Demikian juga memberikan peringatan terhadap mereka dari kemungkaran dengan cara yang baik. Dan hal yang diingatkan oleh para ulama, jangan sampai seseorang mengingkari kemungkaran tapi melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, ada hal yang hendaknya diperhatikan. Mengingkari kemungkaran, sudah betul dia mengingkari kemungkaran, tapi keliru di dalam mengingkarinya, sehingga akan muncul kemungkaran yang lebih besar lagi. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Ini kadang terjadi pada sebagian orang. Ya, dia sudah mengenal sunnah. Ya, dia sudah mengetahui apa itu kesyirikan. Ya, tapi ketika dia mendakwai orang tuanya dengan membabi buta, ya kan, dengan membabi buta, akhirnya apa? Ya, terjadi kemungkaran yang lebih besar lagi. Ya, kemungkarannya dia sudah tidak boleh lagi belajar. Ini kejadian ya. Ada sebagian mahasiswa yang kuliah, ya, pulang kampung orang tuanya ditahdir. Orang tuanya ditahdir. Akhirnya diputus, berhenti saja kuliah, tidak usah pergi lagi. Akhirnya hilang semuanya. Ya, dia sudah tidak belajar, kemungkaran terus berjalan, semakin berkembang. Akhirnya menjadi sebab apa? Ya, orang-orang itu benci dengan sunnah karena keliru di dalam menyerukan kebaikan kepada manusia. Taib, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'ilan tutik, kalau engkau tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, ya, fakaffu lisanak illa min khair. Kalau tidak mampu semuanya, mau beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, mau ngajak, ternyata dia adalah orang yang kurang pas untuk mengajak, ya, untuk mengingkari kemungkaran, khawatir kemungkarannya semakin besar, ya, maka apa? Maka dia tahan lisannya, ya. Karena berkaitan dengan mengingkari kemungkaran, Nabi kan sudah menyebutkan man ra'a minkum kemungkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang pertama, kalau dia melihat kemungkaran, itu adalah wilayah kekuasaannya, maka dia rubah dengan tangannya, ya. Wa illam yastati fa bilisani, kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Kemudian wa lam yastati fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Dia mau nasihati dengan lisan, khawatir jangan sampai, ya, kurang pas, kurang cocok di dalam memberikan nasihat. Karena kadang sebagian orang kan melihat, apalagi orang tua, dia melihat anak-anaknya masih kecil-kecil loh, baru sedikit makan garam, sementara dia sudah makan garam banyak. Ya, ini kadang hal-hal seperti ini harus diperhatikan di dalam memberikan nasihat. Jangan main pokoknya, sikap misalnya, kalau tidak sekarang kapan lagi. Ini kadang yang menjadi masalah. Ya. Taib jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian, ya, di sebagian wilayah, ya, kan di tempat kita ini di dalam menentukan hari raya, demikian juga di dalam menentukan apa? Masuknya bulan Ramadan. Ada yang menggunakan ru'yatul hilal dan ada yang menggunakan apa? Menggunakan hisab. Ya. Ada masjid yang biasa saya gunakan di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, ya. Ini sudah berjalan, mereka sudah senang dengan kajian-kajian, sudah dengan nasihat-nasihat, ya. Cuman mereka adalah orang yang biasa menggunakan hisab di dalam menentukan, ya, masuknya Ramadan dan hari raya. Mereka baru mengenal sunnah, baru sedikit-sedikit memahami, ya. Kemudian saya pindah tempat. Kemudian ada orang yang masuk, ya, gantikan tempat itu, ya.
kemudian di awal masuk pas dekat ya masuknya hari raya Idul Fitri, maka dia jelaskan tentang bagaimana cara menentukan masuknya Ramadan, masuknya Idul Fitri. Kemudian dia sebutkan ya, berkaitan dengan menentukan dengan hisab itu tidak sesuai dengan tuntunan. Akhirnya ribut. Ya, akhirnya masjid itu tidak ditindakan lagi untuk digunakan pengajian lagi. Nah, ini kan perhatikan di dalam mengingkari kemungkaran itu. Ya, dalam mengingkari kemungkaran, jangan sampai melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Taib. Sudah masuk isya ya? Apa itu? Ini bagus tulisannya besar-besar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz, apakah masih ada hubungan silaturahmi kepada ayah tiri dan kepada keluarga ayah tiri? Taib. Ini berkaitan dengan ayah tiri. Ayah tiri itu kan yang menikahi ibunya. Iya kan? Ayah tiri itu yang menikahi ibunya. Ya, beda kan ayah tiri dengan ayah angkat. Itu kan sesuatu yang berbeda antara ayah angkat dengan ayah tiri. Jangan sampai mengatakan ayah angkat juga sebagai ayah tiri. Iya, ini sesuatu yang berbeda. Taib. Kalau ayah, ya, seorang ayah yang menikahi ibunya, ya, maka dia apa? Kerabat dekat disebabkan karena apa? Adanya pernikahan. Maka masuk di dalamnya kerabatnya. Ya, masuk di dalamnya kerabatnya yang hendaknya dia menyambung hubungan silaturahmi dengannya. Kalau itu memang benar ayah tirinya, bukan ayah angkatnya. Ini dari siapa? Santri atau bukan santri ini? Ya. Ya. Bukan santri ini. Bukan sih. Harap kita jaga anunya santri ya, jangan sampai hal-hal yang seperti ini menjadi sebab hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi masih banyak orang-orang baru ya. Maka sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah ya, datang kepada beliau seorang yang berasal dari negeri yang sangat jauh ya. Ia membawa 40 pertanyaan. Kemudian Imam Malik cuma menjawab 4 pertanyaan. Kan sudah jalan biaya banyak ya, tapi cuma 4 pertanyaan ya, cuma 4 pertanyaan yang dijawab oleh Imam Malik rahimahullah, sehingga orang tersebut heran, apakah engkau benar Imam Malik ini? Iya. Maka kadang sebagian para ulama itu ketika diperhadapkan dengan pertanyaan, maka dilihat kondisi pertanyaan. Ini pertanyaan yang pas ya, ditujukan kepada para hadirin yang pas, karena para hadirin itu kan beraneka ragam ya, ada orang-orang yang baru mengenal sunnah, ada orang-orang yang lama sudah mengenal sunnah, atau hal-hal yang semisalnya, atau orang yang baru ya, belum mengenal kalimat-kalimat seperti ini. Maka hendaklah setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berkaitan dengan bertanya, seorang juga harus ada pertimbangan-pertimbangan berkaitan dengan maslahat dan mafsadat. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jalla. Ya. Terus senantiasa berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan jangan lemah di dalam menuntut ilmu agama ya, di dalam mempelajari dari sesuatu hal yang penting, maka lihat sesuatu yang terpenting. Dari hal-hal yang penting, maka lihat mana yang paling penting. Dari hal-hal yang dapat menjadi sebab ya, kebaikan, dari hal yang dapat menjadi sebab maslahat untuk dirinya, maslahat untuk keluarganya, maslahat untuk kerabatnya, dan maslahat untuk kaum muslimin seluruhnya. Dan senantiasa jangan lupa isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan terhadap urusannya. Ta'ibilahuna naktafi wa qadar. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.